Pengen bikin produk skincare, tapi takut review jelek. Hai, jumpa lagi dengan saya Vera Fardianti. Anda lihat produk-produk skincare di marketplace, di social media, Anda lihat cek-cek, kemudian lihat reviewnya. Kok ada review jeleknya? Kok ada review negatifnya? Lalu Anda mikir, ntar kalau aku bikin produk skincare, pasti ada review jeleknya dong. Aduh, takut nih, gimana dong? Produk dipertanyakan kualitasnya. Kalau review negatifnya yang bintang 1 atau 2 itu jauh lebih banyak daripada bintang 5-nya. Maka pastikan produk Anda berkualitas. Yang namanya kosmetik harus membuat jadi lebih baik. Bukan yang nggak kenapa-napa jadi punya masalah. Pastikan bahwa produk Anda sudah terdaftar di BPOM. Ketika produk sudah terdaftar di BPOM dan sudah mendapatkan izin edar, artinya produk ini aman. Tinggal masalahnya adalah produk Anda ini sesuai dengan ekspektasi konsumen nggak? Misalnya Anda janji 14 hari, maka hasilnya akan dapat 14 hari. Anda janji 30 hari, hasilnya akan terlihat 30 hari. Nah, nanti bagaimana caranya untuk memberikan kepuasan kepada konsumen untuk memenuhi ekspektasi mereka, nanti di belakang ya. Nanti saya akan jelaskan. Ada 2 tipe penilaian produk. Yang pertama adalah subjektif, yang kedua adalah objektif. Subjektif jika dia menilai di luar hal-hal yang esensial di produk. Dia menilai berdasarkan emosional dan berdasarkan pemikiran dia. Misalnya, dia nggak suka dengan produk Anda karena dia nggak suka dengan brand ambasadornya. Dia pokoknya nggak suka dengan gayanya, dengan cara bicaranya. Dia benar-benar nggak suka dengan brand ambasador Anda. Nah, biasanya orang yang menilai berdasarkan hal-hal yang subjektif ini sulit untuk diikuti oleh orang lain. Yang akan diikuti oleh orang lain itu kalau seseorang memberikan penilaian secara objektif. Dia menilai berdasarkan data, fakta. Jadi rasional. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan diikuti oleh orang lain. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang menilai secara objektif ini memberikan penilaian yang positif, maka tentu akan menjadi testimoni yang sangat bagus yang memberikan dampak sales yang bagus buat produk Anda. Di dunia ini tidak ada satupun produk yang sempurna. Kalau Anda lihat produk-produk yang populer pun pasti akan ada review negatifnya. Jadi sulit untuk menemukan produk yang benar-benar 100% bintang 5, bintang 1-nya nggak ada. Jadi kalau Anda nanti bikin produk skincare, walaupun produk Anda bagus, Anda juga harus tetap siap kalau nantinya akan ada review negatifnya. Karena skincare itu efektivitasnya kadang individual juga, jadi pasti ada orang-orang tertentu yang merasa nggak cocok. Misalnya untuk Anda cocok, buat saya nggak cocok, karena gaya hidup yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Misalnya Anda kemana-mana naik mobil, nggak kena debu, nggak kena paparan sinar matahari langsung, pasti dampaknya juga akan berbeda. Kalau misalnya saya kemana-mana naik ojol, ya kan, kena panas, kena debu, dan segala macam. Jadi hasilnya mungkin akan berbeda. Lalu bagaimana caranya agar produk kita memuaskan konsumen? Yang pertama adalah set ekspektasinya. Kalau misalnya Anda menjanjikan hasilnya akan terlihat pada 14 hari, maka seharusnya hasilnya itu akan benar-benar terlihat setelah 14 hari pemakaian. Atau Anda janji cerah dalam waktu 30 hari. Berarti hasil yang diharapkan oleh mereka pastilah selama 30 hari itu harus sudah kelihatan hasilnya. Nah, di sini pentingnya sebenarnya di skincare itu dibutuhkan namanya clinical study, bahwa memang pada saat kita mengklaim sesuatu, itu memang kita sudah punya uji klinisnya. Kita sudah pernah menguji secara klinis dan ada pengukuran datanya menggunakan alat bahwa memang benar-benar selama 14 hari itu ada perbaikan. Jadi, produk itu bisa memuaskan konsumen kalau hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, ini penting banget juga ketika Anda memiliki customer service. Ketika misalnya produk Anda whitening, kemudian ada calon customer yang nanya, ini bisa untuk menghilangkan kerut nggak? Bisa. Bisa untuk jerawat nggak? Bisa. Semuanya bisa, seolah-olah produk Anda ini produk dewa yang bisa menyelesaikan segala masalah. Akhirnya mereka punya ekspektasi. Jadi di sini Anda juga harus jelas produk itu tuh untuk yang mana sih sebenarnya gitu. Ketika mereka sudah punya ekspektasi yang seharusnya tidak dimiliki oleh produk Anda, ketika hasilnya itu tidak sesuai, maka mereka pasti nggak akan puas. Jadi sebenarnya sih sah-sah aja, memang kita harus bisa meng-highlight kelebihan-kelebihan dari produk kita, benefit-benefitnya. Tapi ingat satu, bahwa jangan over promise.
Overpromise ini janji yang berlebihan, janji yang di luar kemampuan dari produk Anda sendiri. Yang kedua adalah informatif. Kadang-kadang produk itu kurang kelihatan hasilnya ketika dipakai oleh seseorang karena cara pakainya salah. Kayak Anda minum obat, kalau misalnya dianjurkan 3 kali sehari sesudah makan, hasilnya akan beda kalau Anda minum 1 kali sehari dan sebelum makan kan. Jadi untuk cara pakai yang benar, itu juga harus Anda sampaikan secara jelas baik di product description atau di label maupun di website Anda. Jadi itulah pentingnya edukasi ke konsumen, cara pakainya, urutannya. Yang ketiga adalah produknya sesuai dengan harga. Ini maksudnya bukan artinya produknya harus murah, harus mahal, itu enggak ya. Tapi maksudnya adalah harganya ini sesuai untuk kepuasan konsumen, mulai dari dia pesan, transaksinya mudah, kemudian pada saat nanya customer service juga memuaskan, lalu produk dikirim ke dia, dia terima, kemasan kirimnya juga bagus, rapi, sampai hasilnya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Keseluruhan inilah harga kepuasan konsumennya. Jadi bukan lagi masalah 200.000, 300.000, 500.000, tapi adalah harga atas kepuasan konsumen dari awal hingga akhir. Yang keempat adalah customer service yang excellent, jadi responnya cepat, kemudian juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Terkadang kan pasti ada konsumen yang akan bertanya dengan detail, nah jadi harus tetap profesional dan bisa memberikan solusi yang win-win. Nah, customer service yang baik ini bahkan ketika konsumen itu komplain, ketika dia merespon dengan sangat baik, itu akan membalik keadaan yang tadinya dia kecewa. Dia bisa puas kembali dan bahkan tetap bisa merekomendasikan ke temannya yang lain. Yang berikutnya adalah kekuatan brand. Sebagai pemilik brand, Anda harus membangun brand, tidak hanya jualan. Ikatan brand ini penting karena merupakan sebuah ikatan emosional dengan konsumen. Jadi suatu saat ketika nanti Anda punya produk baru, kok ternyata buat dia tuh nggak cocok, dia pasti akan konsultasi langsung dengan customer service Anda, akan langsung bertanya, kok di saya begini ya, apakah cara pakainya benar? Tidak langsung mengkritik Anda atau memberikan review negatif yang sangat tajam di publik. Nah, masukan dari konsumen loyal Anda ini akan memberikan dampak yang baik juga untuk pengembangan produk berikutnya. Jadi jangan takut membuat produk skincare, ikuti proses yang benar, dan jangan lupa branding. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.